Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Mengenai uji hipotesis, saya sudah sampaikan ada video pengantar. Pada video pengantar tersebut ada contoh hipotesis dalam suatu artikel jurnal. Dan hipotesisnya adalah bagaimana hubungan antara effort expectancy dengan intensi atau niat dalam berzakat secara online. Ini adalah hipotesis yang akan diuji benar atau tidak berdasarkan suatu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, apakah sesuai dengan pernyataan hipotesis atau tidak. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana prosedur pengujian hipotesis tersebut, atau bagaimana cara merumuskan hipotesis berdasarkan simbol matematis, simbol statistik seperti apa. Nanti ada yang namanya H0 dan H1 dalam suatu pernyataan hipotesis. Lalu ada nanti hipotesis satu arah dan dua arah. Nah, kita perlu merumuskan hipotesis satu arah atau dua arah dan H0 dan H1-nya seperti apa berdasarkan suatu kasus. Nah, kita perlu mempelajari cara merumuskan ini tadi. Kemudian ini ada suatu artikel memberikan gambaran umum materi tentang pengujian hipotesis. Di sini dibahas ada 3 macam hipotesis, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Untuk deskriptif, contohnya kita ingin menganalisis apakah tingkat penjualan suatu minyak sekian liter per hari. Ini misalnya dalam suatu wilayah, kemudian ada banyak toko. Misalnya dari ada 10 toko, kita sampling 5 toko. 5 toko ini kita data per hari berapa liter terjual minyak ini. Kemudian kita bisa menyimpulkan apakah pernyataan ini benar atau tidak berdasarkan sampling. Komparatif, misalnya kita membandingkan dua merek A dan merek B. Lalu asosiatif, ini sifatnya adalah asosiatif itu bagaimana hubungan antara dua variabel. Contohnya adalah bagaimana frekuensi iklan mempengaruhi atau tidak penjualan minyak, penjualan suatu produk. Hipotesis dalam video pengantar termasuk dalam hipotesis asosiatif ya, karena dia menghubungkan dua variabel. Ada effort expectancy terhadap niat dalam membayar zakat. Untuk lebih memahaminya, silahkan Anda membuat contoh hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Baik, hipotesis, saya lanjutkan ya. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai suatu nilai parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian. Misalnya, rata-rata gaji pertama mahasiswa lulusan prodi XYZ adalah 3 juta. Dari sini nanti kita perlu sampling lulusan suatu prodi universitas tertentu, kita sampling, kita telepon, ditanyakan tracer studi ya kalau di universitas lingkupnya, kita sampling apakah hipotesis ini diterima ataukah ditolak. Jadi based on sampel. Ini contoh aplikasi pengujian hipotesis. Nah, hipotesis ini nanti bisa macam-macam ya, bisa nilai rata-rata, bisa selisih, sebelum dan sesudah nilainya seperti apa, bisa juga proporsi. Proporsi itu persentase. Persentase ini misalnya adalah suatu perusahaan yang menjual produk daging, dia ingin membandingkan dengan produk sejenis kompetitornya, kemudian dia ingin mencari tahu konsumen itu memilih produknya dia, namanya ini Morel perusahaannya Morel ataukah perusahaan lain. Lalu ini diambil sampel adalah sekian konsumen dari beberapa wilayah. Kemudian dari 224 konsumen ini ternyata yang memilih produk dari Morel ini adalah sebanyak 150. Maka ini proporsinya berapa nih? 150 dibagi 224. Ini disebut sebagai proporsi, kita simbolkan P. Kalau di hipotesis ini simbolnya adalah P. P ini adalah proporsi dari populasi. Kalau sampel, ini kan tadi dari sampel ya, sekian.
Ini simbolnya adalah P dengan tanda garis di atas. Ini proporsi dari sampel sebesar sekian, nilainya adalah 0,67. Titik 67 ini biasanya 0,67 ya. Nah, dari nilai 0,67 ini akan diuji. Jadi tadi di awal tuh dihipotesiskan bahwa apakah lebih dari 50% konsumen akan memilih produknya Morel dibandingkan produk dari perusahaan lain. Maka hipotesisnya adalah seperti ini. Apakah proporsinya itu lebih dari 0,5 atau proporsinya adalah kurang dari 0,5. Kurang dari sama dengan. Yaitu ini hipotesis yang akan diuji, lalu didapatkan ini namanya adalah nilai statistik ya. Dapat dari sampel sekian, ingin diuji apakah 0,67 ini lebih dari 0,5. Kalau secara matematis, secara kasat mata, nilai 0,67 ini lebih dari 0,5, yes. Tetapi kita pengen tahu secara signifikan apakah nilai ini memang lebih besar daripada 0,5. Nah, itulah yang dilakukan dengan pengujian hipotesis. Sebenarnya kalau kita langsung dapat angka, kita nggak perlu prosedur pengujian hipotesis ya. Oh, angkanya sekian, berarti lebih dari 50% dong konsumen tuh milih produknya Morel. Tunggu dulu, kita perlu tahu bahwa ini tuh signifikan nggak sih? Signifikan tuh bener-bener melebihi angka 0,5 nggak sih? Nah, ini nanti perlu mempertimbangkan angka standar deviasi, banyaknya sampel itu akan terinclude dalam proses pengujian hipotesis, sehingga nanti didapatkan kesimpulan bahwa apakah 0,67 ini memang signifikan lebih besar dari 0,5 gitu. Jadi pertanyaannya itu signifikan atau tidak. Signifikan atau tidak ini misalnya kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya begini. Misalnya Anda sholat, lalu ini berpengaruh nggak sih ke kehidupan keseharian kalian? Apakah dengan sholat di awal waktu membuat hidup kalian lebih disiplin, lebih terarah, lebih peduli sama sekitar, lebih berakhlak, lebih sopan sama orang tua gitu? Nah, signifikan nggak sih pengaruh sholat ini ke kehidupan kalian sehari-hari? Sebenarnya ngaruh sih gitu. Mungkin jawabannya ya ngaruh lah, lumayan jadi disiplin, jadi menjelang waktu sholat itu jadi kayak buru-buru mau wudhu gitu ya. Tapi sebenarnya hal itu tuh signifikan nggak sih? Gitu. Bener-bener mempengaruhi nggak sih? Atau cuma kadang-kadang aja nih, cuma kadang-kadang nih disiplinnya. Nah, nanti ini signifikan atau tidak, itulah pertanyaan yang dijawab melalui prosedur uji hipotesis. Secara teori ada 5 tahap setidaknya dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1. Ini adalah pasangan hipotesis dalam suatu pengujian. Contohnya ini tadi, dia ada H0 dan HA. Oke, H1 ini sama dengan HA. HA ini adalah kata-kata kependekan dari alternatif. Tadi kan ceritanya ini mau menganalisis apakah 50% konsumen memilih produk Morel. Nah, itu kalimat hipotesisnya cuma satu kalimat, tetapi kita perlu merumuskan H0 dan H1-nya. Gitu nih. Jadi nanti kebalikan ya. Kalau HA-nya itu lebih dari, maka H0-nya otomatis kurang dari sama dengan. Lalu yang kedua, menentukan alfa. Alfa ini adalah taraf nyata. Memang biasanya digunakan 1%, 5%, dan 10%. Semakin kecil, maka semakin baik. Atau semakin teliti. Jadi kalau Anda pilih 1%, maka nanti hasil uji hipotesisnya lebih teliti daripada yang 5%, dan 5% itu lebih teliti daripada yang 10%. Mau pilih yang mana tergantung di soal, atau kalau kalian penelitian ya tergantung peneliti, kalian mau pilih yang mana. Tapi secara umum biasanya dipilih 5% ya, nilai di tengah-tengah. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Nanti ada namanya statistik uji T, ada statistik uji Z. Kalau kalian ingat lagi, Z ini merupakan normal baku ya di materi tentang distribusi normal. Z merupakan normal baku. Dan memang nanti ini Z ini based on tabel Z. Tabel normal baku. Nanti ada beberapa kondisi kita perlu menentukan Z atau T atau yang lainnya dan ada rumusnya masing-masing.
oh Z rumusnya sama dengan apa, T rumusnya sama dengan apa, digunakan saat apa, ada ketentuannya. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Berdasarkan nomor 3 nanti kita dapat dari tabel itu disebut sebagai nilai kritis. Kita harus menggambarkan daerah keputusan. Daerah keputusan ini daerah mana yang kita akan menolak H0. Misalnya kalau kita pakai distribusi normal nanti dengan statistik Z, maka misalnya di sebelah kiri yang saya arsir ini daerah penolakan. Daerah penolakan berdasarkan tabel Z atau tabel T atau tabel lainnya ya. Lalu nanti keputusan kita apakah menolak atau tidak menolak H0. Statistik uji nanti ini terletak di wilayah mana? Wilayah yang diarsir atau yang tidak diarsir. Wilayah penolakan itu yang diarsir. Maka kalau jatuh di wilayah yang diarsir maka akan menolak H0 dan sebaliknya. Lalu kesimpulannya nanti disesuaikan dengan kalimat hipotesis. Misalnya H1-nya adalah 50% proporsi konsumen itu memilih produknya Morel. Maka kalau keputusannya menolak hipotesis 0, maka menerima H1, nanti kesimpulannya adalah 50% konsumen memilih produknya Morel dengan tingkat alfa adalah 5%, misalnya begitu kesimpulannya. Kemudian mengenai hipotesis 0 dan hipotesis 1, H0 dan H1. Kalau tandanya lebih dari terletak di H1, kurang dari di H1 tidak sama dengan di H1. Sebaliknya, tanda-tanda yang ada sama dengannya ini terletak di H0. Ini sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan terletak di H0. Jadi kalau kita nanti merumuskan berdasarkan soal misalnya H1, oh proporsi lebih dari 0,5. Ini berdasarkan soal. Ingin menguji apakah suatu proporsi tadi, proporsi konsumen itu 50% lebih memilih produk Morel. Maka otomatis terletakkan P lebih dari 0,5 ini terletak di H1. Lalu H0-nya adalah kebalikannya, yaitu P kurang dari sama dengan 0,5. Atau misalnya mau diuji tadi rata-rata, apakah rata-rata minyak, penjualan minyak itu sama dengan 100 liter. Maka tanda sama dengan ini letaknya di mana? Oh, di H0. Berarti kita rumuskan H0 rata-ratanya berarti simbolnya mu ya, mu rata-rata ini sama dengan 100 liter. H1-nya kebalikan dari sama dengan, yaitu mu tidak sama dengan 100 liter. Ini menentukan hipotesis apakah left tail atau right tail. Left tail itu berarti kurang dari, right tail itu lebih dari. Left tail itu nanti left ya, di sebelah kiri penolakannya. Right tail berarti di sebelah kanan. Kalau di soal itu kata-katanya lebih besar, maka simbol yang kita ambil maka lebih besar. Lebih besar ini letaknya di mana sih? Kita ingat yang ini ya. Kalau ada sama dengannya letaknya di H0. Kalau tidak ada sama dengannya maka di H1. Ini kan tidak ada sama dengannya nih, berarti di H1. Nanti H1-nya lebih besar, H0-nya kebalikannya kurang dari sama dengan. Kalau di soal ada kata kunci, apakah penjualan minyak lebih kecil daripada sekian? Maka ini tandanya kan lebih kecil nih. Berarti letaknya di H1. Maka kita tulis H1-nya kurang dari, berarti H0-nya apa ya? Kebalikannya kurang dari, yaitu lebih dari sama dengan. Ini adalah rumus statistik uji untuk menguji nilai rata-rata satu sampel. Statistik uji T rumusnya seperti ini, statistik uji Z rumusnya seperti ini. Bedanya adalah di S dan sigma. S dan sigma ini apa sih? Sama-sama standar deviasi. Hanya saja ini perbedaan, kalau S ini kan standar deviasi sampel, sedangkan sigma ini standar deviasi dari populasi. Statistik uji itu disebut sebagai T hitung kalau T. Kalau Z disebut sebagai Z hitung. Kemudian ini cara memilih daerah keputusan. Mana yang menolak H0 dan H1. Total itu kalau tanda H1-nya tidak sama dengan. Otomatis kalau tanda H0-nya apa? Sama dengan. Itu disebut sebagai dua arah atau two tail. Daerah penolakannya di sebelah kanan dan di sebelah kiri.
Nanti di sebelah kiri berapa, ini angkanya berapa, nanti tergantung alfanya. Angka ini disebut sebagai critical value, nilai kritis. Jadi batas nilai dia menolak atau menerima H0 itu disebut nilai kritis. Kalau one tail, left tail itu jika tanda di H1 adalah kurang dari atau tanda di H0 lebih dari sama dengan. Ataupun right tail di sebelah kanan, critical value-nya dia di sebelah kanan nilainya positif. Kalau yang left tail tadi critical value-nya di sebelah kiri negatif. Ini kalau satunya lebih dari. Satunya lebih dari maka dia di sebelah kanan. H1-nya tidak sama dengan maka penolakannya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau satunya kurang dari maka daerah penolakannya di sebelah kiri. Jadi tergantung H1-nya. Oke, kita langsung ke contoh soal di video selanjutnya.